Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 14 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat 14 dan ayat yang ke-15, Saudara. Ya, mari kita baca sama-sama. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, ya. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya saudara, berapa banyak sekali kita ini dalam hidup ini bersungut-sungut. Ayat ini berkata, lakukanlah segala sesuatu ya dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara yang terkasih, sungut-sungut itu ya banyak orang yang merasa bahwa sungut-sungut itu bukan dosa. Padahal ya sungut-sungut itu merupakan dosa yang Tuhan itu nggak suka, saudara. Ya, kita tahu bersama kisah perjalanannya orang Israel, bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan ketika mereka dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Perjalanan yang bisa ditempuh hanya dalam waktu beberapa hari menjadi 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Ya, kenapa saudara? Karena bersungut-sungut terus. Ketika mereka menghadapi pergumulan, dibawa keluar dari Mesir. Ketika haus, ya, ketika lapar mereka marah bersungut-sungut. Ya, kita ini kalau di Mesir dulu ya, wah tiap hari kita tuh makan daging. Hidup kita nggak kayak begini, gini ngomong ke Musa. Setiap kali menghadapi pergumulan sedikit udah ngomong, Musa lebih baik kita tuh dulu di Mesir, nggak usah bawa keluar gini. Kita nggak apa-apa kok jadi budak. Yang penting hidup kita enak, makan kita enak nggak kayak begini. Ngapain kita dibawa ke sini cuma kayak begini? Marah, bersungut-sungut. Dosa sungut-sungut itu seringkali kita ini merasa itu nggak ada apa-apanya. Padahal itu saudara ya sangat-sangat ya Tuhan tidak suka. Bersungut-sungut. Hati-hati, seringkali kita itu suka bertanya terus dengan persoalan yang kita hadapi sehingga kita tanpa sadari itu menjadi sebuah sungut-sungut di hadapan Tuhan. Contoh, kenapa ya saya itu mengalami begini? Kenapa ya? Padahal tuh saya itu udah gini. Kenapa ya Tuhan itu mengizinkan gini. Padahal Tuhan itu gini. Ya, orang yang suka bersungut-sungut itu pasti cenderung orangnya itu suka berbantah-bantahan. Kalau melakukan sesuatu itu berbantah-bantahan. Ya, saudara ini saudara kembarnya ini bersungut, berbantah-bantahan. Ya, itu orang yang khawatir, ya, orang yang takut itu cenderung tuh ya memiliki dosa-dosa ini. Bersungut-sungut, ya, kenapa hidup saya harus begini ya, kenapa gini. Kadang ada orang yang nggak bersungut-sungut lewat mulut, di hati itu bersungut terus. Apa ya orang Jawa bilang tuh apa ya, grundel ya. Ya, ngomong terus di hati tuh, kenapa ya Tuhan hidupku ini gini, kenapa. Ya, istri yang suka bersungut-sungut itu mesti suami itu tidak senang. Apalagi berbantah-bantahan. Melakukan segala sesuatu dengan berbantah-bantahan. Orang yang bersungut cenderung suka membantah. Ya, karena itu jangan bersungut-sungut saudara. Demikian sebaliknya, suami yang bersungut-sungut, mana ada istri sama anak-anak yang mau deket dan betah dengan suami yang bersungut-sungut. Ada loh, bukan istri yang bersungut-sungut, suami. Ya, apa dikit salah taruh apa nyari sudah itu harusnya kadang nggak marah saudara, tapi mulutnya itu bersungut terus, nggak enak didengar itu loh ya. Ayat ini berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 15, supaya apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Jadi ternyata bersungut-sungut itu ya, berbantah-bantah itu
membuat kita ini menjadi beraib dan bernoda. Ya, kenapa kita nggak boleh bersungut-sungut? Karena itu jadi aib, jadi noda. Seringkali kita tidak menyadari kan saudara. Ya, hari ini ketika kita tahu firman ini, mari kita berhenti. Kita berdoa, Tuhan, ajar aku ini untuk tidak bersungut-sungut Tuhan. Ya, nanti ya ngerjain apa-apa bersungut, berbantah-bantah. Ya kerja sih kerja, tapi mulutnya tuh nggak berhenti tuh. Ada bapak-bapak yang telepon saya, istri saya tuh loh Bu, di rumah rajin Bu, tapi nyapu ngepel itu ya mulutnya juga nyanyi. Nyanyinya itu kalau nyanyi lagu rohani sih enak Bu. Kerja sambil kamu pikir saya ini. Itu hanya membuat aib dan noda dalam hidup kita. Ya, jangan lakukanlah segala sesuatu kata firman Tuhan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Ya, kenapa saudara Tuhan menyuruh memerintahkan kita untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah? Ya, apalagi di sini dikatakan karena kita ini berada di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Orang serumah aja saudara, belum tentu kita ini satu hati kok. Ada istri-istri yang rajin cari Tuhan tapi suaminya hatinya bengkok. Ya, ada suami-suami yang suaminya rajin cari Tuhan tapi istrinya hatinya bengkok. Ya, ini terjadi. Kenapa kita ini nggak boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantah saudara? Supaya kita ini bisa menjadi berkat di tengah-tengah angkatan yang sudah bengkok hati, di tengah-tengah angkatan yang sudah sesat ini kata firman Tuhan. Ya, mengapa kita nggak boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Ya, itu dosa yang paling Tuhan murkai, itu Tuhan nggak suka itu bersungut-sungut. Sampai bangsa Israel tuh berputar 40 tahun terputar-putar hanya karena dosa sungut-sungut loh. Perjalanan hidup kita ini yang harusnya cepat menuju janji dan penggenapan firman Tuhan akan jadi lama ketika kita bersungut-sungut. Ada orang-orang itu dia berdoa iya rajin, tapi sungut-sungut juga rajin. Makanya doanya nggak pernah dijawab-jawab. Ya, Tuhan berkata jangan bersungut, jangan berbantah-bantah. Lakukan dengan sukacita supaya kita mendapat upah dari Tuhan. Apapun dalam segala sesuatu. Ya, supaya kita tidak bernoda dan tidak beraib di tengah angkatan yang sudah bengkok hatinya dan sesat. Di sekeliling kita ada begitu banyak orang tersesat dan hatinya bengkok. Mereka membutuhkan teladan Kristus. Lewat siapa mereka bisa lihat? Lewat hidup kita. Ibu-ibu, anak-anakmu itu tidak akan pernah bisa melihat cahaya Kristus dari hidupmu kalau engkau di rumah itu bersungut-sungut terus. Ya, demikian juga bapak-bapak. Kita belajar melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan dan bukan untuk kita. Ya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mengapa kita nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh berbantah-bantah? Karena Tuhan itu ingin memakai hidup kita menjadi cahaya. Seperti bintang-bintang di tengah dunia yang gelap ini yang sudah sesat. Dunia ini membutuhkan model. Dunia membutuhkan figur. Tuhan Yesus secara fisik sudah tidak ada di dunia. Tapi kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Ya, makanya saudara, jangan hanya rajin ikut mesbah doa tapi berubahlah hidupmu. Rajin mesbah doa kalau nggak berubah percuma. Ya, percuma. Mari kita mau sungguh-sungguh berubah. Ya, tadinya suka bersungut, sekarang sudah belajar bersyukur. Ya, banyak belajar bersyukur. Jangan terus menuntut, khawatir, takut, akhirnya bersungut-sungut sampai kita lupa bersyukur bahwa Tuhan sudah pelihara hidup kita dengan luar biasa. Supaya kamu itu bercahaya kata firman Tuhan di antara mereka yang sesat hati tadi, yang sesat dan bengkok hati di dunia ini, kamu bercahaya seperti bintang di dunia. Ya,
Saudara, Tuhan mau supaya hidup kita itu menjadi berkat. Tuhan tuh mau supaya hidup kita ini menjadi cahaya bagi banyak orang. Anak-anak kita membutuhkan terang itu. Ya, suami atau istri kita membutuhkan terang yang ada di dalam diri kita untuk menjadi berkat. Tuhan mau, saudara, ya, supaya kita berhenti mengeluh, bersungut-sungut, mengeluh, bersungut-sungut, ya. Tapi Dia mau kita ini bersyukur. Lawan katanya bersungut itu apa? Bersyukur. Gak usah banyak, kenapa Tuhan aku ini begini, kenapa Tuhan aku ini begini, kenapa Tuhan aku ini. Jalani saja hidup dengan bersyukur. Ya, supaya kita cepat melihat janji Tuhan digenapi. Karena kalau kita nggak rajin bersyukur, ya adanya bersungut. Karena kita lupa untuk bersyukur bahwa Tuhan itu sudah mengerjakan yang terbaik bagi hidup kita. Mari saudara, kita mau terus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita mau terus bawa hidup kita melekat kepada Tuhan. Mari kita mau terus berkata, Tuhan ajar kami untuk selalu bersyukur dan bukan bersungut. Mari kita mau berkata, kami mau Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau bersungut-sungut. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur atas setiap kehidupan kami yang Tuhan adakan.